Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur atas segala nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semua. Tentunya harapan besar kita semua, khususnya keluarga besar Pondok Pesantren Darul Hikmah, baik yang santri lama ataupun santri yang baru, kita selalu dalam lindungan Allah, dalam kesehatan seluruhnya serta keluarga kita masing-masing. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teriring doa dan harapan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya fitin wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Baik, Bapak Ibu seluruh wali santri ataupun santri semuanya Pondok Pesantren Darul Hikmah, alhamdulillah pada pagi hari ini kami dari segenap pengurus Pondok Pesantren Darul Hikmah dapat menyapa Anda semua tentunya dalam rangka insya Allah kita sharing atau informasi tentang kembalinya santri-santri nanti di Pondok Pesantren Darul Hikmah. Yang pertama, sebelum menyampaikan banyak hal, yang pertama tentunya kami insya Allah dalam waktu dekat dengan jadwal yang bisa saja berubah, ya, bisa saja jadwal yang sudah ditentukan bisa berjalan sesuai dengan informasi yang terus berjalan, karena mengingat memang setiap hari kami terus mengikuti perkembangan informasi tentunya demi kebaikan kita semua. Yang pertama adalah mengapa kita mengagendakan akan segeranya kita mulai atau kehadiran santri kembali ke Pondok Pesantren Darul Hikmah. Tentunya yang pertama, setelah kami berdiskusi, berdialog kepada pondok pesantren yang lain, tentunya baik yang ada di Yogyakarta, di Kabupaten Sleman, ataupun sahabat-sahabat kami para kiai di pondok pesantren yang lain, tentunya kita berbagi informasi, berbagi pengalaman semuanya. Kita memang akhirnya mengambil kesimpulan untuk seluruh pesantren mulai menyiapkan kembalinya santri ke pondok pesantren masing-masing. Himbauan kami yang pertama adalah sebaiknya kita tetap fokus dengan protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah kita. Semuanya tetap harus disiplin, mempelajari semua syarat-syarat protokol yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Himbauan kami kepada para wali dan juga santri tentunya, yang pertama, kita jangan pernah lengah dengan keadaan ini, ya, tentunya kita benar-benar fokus, misalnya dengan semua cara dari segi agar kita selalu sehat dalam keadaan baik tentunya, dan insya Allah harapannya kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, baik para santri dan juga para bapak ibu sekalian. Kita tetap fokus semuanya, kita sepakat itu, dan kita harus semua berhati-hati. Yang kedua, dengan dibukanya kembali wacana new normal, tentunya semua kegiatan-kegiatan dengan protokol yang sudah ditetapkan, kita juga tidak bisa untuk tidak memulai kegiatan. Jadi tetap kegiatan kita akan mulai kembali khususnya untuk di pesantren. Namun ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Pertama, beberapa minggu lalu saya sempat mengikuti rapat yang dihadiri oleh Dinas Kesehatan dan dokter dan juga Satgas Covid. Ya. Yang pertama, memang yang harus kita perhatikan adalah bagi seluruh santri
bagi seluruh santri yang ada di zona merah, ya, kehadiran yang ada di zona merah, sebaiknya nanti harus menyiapkan swab atau rapid test sebelum datang ke pondok pesantren Darul Hikmah. Dan bagi santri yang ada di zona kuning ataupun zona hijau, itu semuanya wajib menggunakan surat keterangan sehat. Karena surat keterangan sehat itu nanti akan kami pertanggungjawabkan untuk laporan kepada Satgas Covid, baik tingkat RT ataupun tingkat kampung. Itu yang akan kita laporkan nantinya. Selanjutnya ini secara umum saja, yang terpenting adalah bagi anak-anak kita semua, ya, monggo mulai sekarang tentunya minimal 7 hari sebelum keberangkatan ke pondok pesantren agar mengadakan karantina mandiri di rumah. Fungsinya adalah merupakan ikhtiar kita bersama, ya, ikhtiar kita bersama agar kita dapat memastikan bahwasanya kita dalam keadaan sehat baik dari rumah ataupun dari setelah kita kembali ke pondok pesantren, sehingga kita dapat memastikan semuanya kita dapat dalam keadaan selamat, sehat, walafiat. Baik, Bapak Ibu sekalian, tentunya apakah mungkin ada pertanyaan tentang kekhawatiran kita bersama? Tentu pondok pesantren selama ini telah mengkaji setiap hari, terus mengikuti perkembangan, berdiskusi, dialog, ya, memperhatikan informasi-informasi baik dari pemerintah kabupaten, provinsi ataupun tingkat pemerintahan pusat, ya. Dan kami melakukan terus setiap hari melakukan rapat-rapat kesiapan pondok pesantren. Tentunya kami sudah mempersiapkan sarana prasarananya seperti nanti ada tempat karantina mandiri, tempat karantina santri-santri ketika datang, kemudian setelah dinyatakan sehat nanti baru berpindah ke asrama. Selanjutnya ini anak yang pertama, sistem kita adalah yang penting anak sudah masuk ke pesantren semua dalam keadaan sehat, selamat. Setelah masa karantina selesai, itu insya Allah, ya, pondok mengadakan penutupan total. Dalam artian kita sholat di dalam pondok, tidak di masjid yang kita buka. Terus pintu gerbang yang utara biasanya kita buka itu kita tutup, di depan pun kita tutup. Dan juga didukung oleh, kami harap legowo para wali santri agar tidak menjenguk putra putri panjenengan, ya, putra putri kita semua di masa-masa Covid seperti ini. Monggo untuk diskusi komunikasi secara umum nanti bisa menghubungi nomor-nomor pembimbing kami, baik hal-hal kepentingan apapun saya kira harus didiskusikan, karena memang nanti sistem kita akan sama ketika awal sebelum perpulangan santri di masa Covid. Jadi wali santri tidak ada yang bisa masuk ke komplek pesantren. Nanti insya Allah di depan gerbang kita sudah menyiapkan bagian keamanan atau yang menjaga, misalnya Bapak Ibu yang sekitar Jogja dan sekitarnya mungkin akan menyampaikan sesuatu, mengantarkan kebutuhan-kebutuhan, monggo nanti menghubungi pembimbing, nomor yang sudah tertera nanti bisa diterima di depan pintu gerbang. Tentunya ini mungkin menjadikan kurang nyamannya bagi kita semua atau khususnya Bapak Ibu sekalian, tetapi ini sikap ini kita ambil dalam rangka memang kita ada ikhtiar bersama-sama memastikan untuk keamanan, kenyamanan dan kesehatan kita semua. Kemudian selanjutnya kami mohon maaf apabila ada peraturan-peraturan yang sudah tertera, yang sudah kami bagi di grup, mungkin ada hal yang mungkin berbeda dengan pondok pesantren yang lain, mungkin memang terjadi, iya, karena memang itu hasil dari rapat kita. Tentunya memang kita membuat dan memikirkan semuanya, membuat yang terbaik buat kita semua keluarga pondok pesantren Darul Hikmah. Dan selanjutnya, karena kita pesantren, mungkin ada pertanyaan bagi kita semua, bagaimana mekanisme pembelajaran untuk pelajaran umum atau kedinasan?
Untuk pelajaran umum kedinasan ini memang sedang kita godok, tetapi Bapak Ibu sekalian tidak perlu khawatir karena memang sistem kita nanti sistem apabila memang belum diizinkan untuk bertatap muka karena memang beberapa guru yang dari luar pesantren, maka nanti sistemnya adalah penugasan yang di kelas nanti yang diawasi oleh weekend pembimbing pondok pesantren. Jadi pembelajaran itu lebih efektif kita jalankan karena memang nanti akan diawasi oleh pembimbing pondok pesantren Darul Hikmah. Karantina, selanjutnya tempat karantina. Untuk ruangan cuci tangan, insya Allah kita sudah memang menyiapkan tempat-tempatnya, hand sanitizer dan lain sebagainya. Tentu peraturan-peraturan yang sudah diumumkan di grup Bapak Ibu irsani dengan teliti apa saja yang harus dibawa dan disiapkan. Monggo ditanyakan saja sama pembimbing pondok pesantren, nomor-nomor pembimbing pondok pesantren Darul Hikmah. Ya, apa saja yang memang harus dipersiapkan. Himbauan kami mengajak monggo kita tetap fokus semuanya, tetap bismillah ya. Yang menjadi sebenarnya kemarin saya ada diskusi ya dengan pondok, salah satu pondok misalnya dengan Gus Pondok Pabelan yang saat ini sudah mulai kegiatan dan sudah masuk beberapa minggu yang lalu. Memang kita berpikir insya Allah begini, kenapa ini bukan berarti kita meremehkan atau kita terlalu berani, tidak, tapi begini, kalau memang semua misalnya mall sudah dibuka, wisata sudah dibuka, semuanya sudah dibuka, insya Allah pesantren bismillah dengan niat lillahi ta'ala, dengan niat kita ingin menuntut ilmu fisabilillah, kita bismillah, tentunya dengan protokol yang kita siapkan dengan secara ketat. Semua protokol-protokol sudah kita siapkan. Insya Allah ini jam 11 nanti juga dari Dinkes Kabupaten Sleman akan hadir ke pondok pesantren Darul Hikmah. Tentunya kemungkinan tidak lain untuk mengecek kesiapan kita semua, sehingga nanti apabila ada informasi selanjutnya, mohon maaf Bu, dengan kondisi seperti ini memang kita tidak bisa membuat satu hal yang tentunya pasti. Tentunya kita berdasarkan rapat musyawarah yang itu tidak bisa kami tentukan secara mutlak juga. Misalnya nanti dari Dinkes ingin menginginkan ditunda karena beberapa hal yang mungkin akan kami informasikan kembali penundaan atau sesuai dengan jadwal. Ya, monggo nanti Ustadz Irfan selaku sekretaris bagian kurikulum yang bertugas untuk menyampaikan informasi-informasi di grup dapat menginformasikan dengan jelas. Sebelumnya saya akan membacakan secara keseluruhan. Yang pertama adalah tahap 1 kondisi kesehatan pribadi santri. Secara individual, santri sehat jasmani dan rohani dan bebas COVID-19 dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari rumah sakit puskesmas setempat. Jadi mohon nanti yang zonanya kuning atau hijau itu wajib jadi surat keterangan sehat, karena memang itu yang akan menjadi dasar laporan kami nanti ke Satgas, ataupun nanti ketika ada pemeriksaan itu akan menjadi dokumentasi kami yang akan kami serahkan. Jadi ini wajib. B. Santri berasal dari lingkungan keluarga kampung yang bebas COVID-19. C. Santri yang berasal dari lingkungan zona merah atau luar Jawa wajib menyerahkan surat hasil rapid test PCR, atau santri wajib karantina mandiri 7 hari sebelum kedatangan menuju pesantren, dibuktikan dengan membawa surat pernyataan karantina yang ditandatangani oleh orang tua wali. Mohon maaf kalau memang akhirnya peraturan ini agak merepotkan, tetapi kami hanya ingin ikhtiar yang maksimal memastikan bahwasanya anak-anak memang berada di rumah. Maksud kami itu tidak keluar bermain di luar dari kampung atau di luar kota atau luar daerah. Kalau masih di rumah, misalnya ke rumah saudara tetangga, ya tidak apa-apa. Yang penting sehat. Santri wajib karantina. Tahap kedua, jadwal keberangkatan. Nah, jadwal keberangkatan nanti bisa dilihat, jadwal keberangkatan bisa dilihat. Mungkin akan ada nanti perubahan-perubahan. Kalau kami sampaikan, apabila tidak ada informasi perubahan, maka sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Namun apabila nanti ada informasi perubahan, sebelumnya kami menyampaikan mohon maaf, karena memang semuanya kita disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan melalui komunikasi diskusi kita, tidak hanya pesantren saja, tentunya dari Kemenang, dari Dinas Kesehatan, dari informasi-informasi kepemerintahan.
Tahap ketiga, transportasi menuju pesantren. Yang pertama, kedatangan santri dibuat bergelombang menurut jenjang wilayah. B. Santri diantar oleh orang tua wali. Bagi santri yang ayah ibunya atau abi ubinya tidak bisa mengantar secara langsung, monggo menginformasikan kepada pembimbing pesantren siapa yang mengantar, umnya, bibinya, atau siapa. Itu yang menjadi wali dari orang tua. Kemudian bagi yang ada di luar Jawa, di Jakarta, Palembang dan lain sebagainya, kami tidak memaksakan tanggal tersebut, tetapi kami harap ada komunikasi kesiapan karena berkaitan mungkin kendaraannya adalah pesawat, maka berkaitan dengan kesiapan dan harapan kami apabila di luar Jawa jangan mengambil tiket pesawat yang dia transit melalui Jakarta. Jadi yang langsung dari tempat Anda, dari rumah diantar ke bandara, dari bandara langsung ke Yogyakarta. Seperti itu. Kemudian selama perjalanan dari rumah menuju pesantren untuk menjaga diri dari interaksi dengan orang lain dan tidak mampir berhenti untuk berbelanja, makan atau keperluan lain. Jadi nanti bagi yang ke Kebumen, Magelang, agar tidak perlulah belanja minum lain sebagainya berhenti. Pastikan bekal seadanya secukupnya dari rumah sampai menuju ke pesantren. Alhamdulillah perpulangan kemarin itu semua alhamdulillah selamat. Santri kita baik yang di Makassar, baik yang di Jakarta, semuanya, baik yang di Bogor, semuanya dalam keadaan sehat sampai saat ini. Karena memang kita mewanti-wanti agar tidak berinteraksi, semuanya sesuai dengan protokol perjalanan yang sudah kami sampaikan. Tentunya harapan kita kembali pun nanti kita tidak ada kendala dan memang kita semuanya selamat, sehat semuanya. Amin. Allahumma amin. Lanjut, orang tua wali santri hanya diperkenankan mengantar santri sampai tempat administrasi. Jadi di mana ruangan administrasi itu nanti ada di depan pintu gerbang. Ya, tentunya nanti santri akan kita cek suhu, akan cuci tangan, mungkin tas-tasnya mungkin akan kita semprot dengan disinfektan dan lain sebagainya. Nanti santri akan ada petugas yang mengarahkan tempat karantinanya. Setelah selesai karantina baru santri akan diarahkan kembali ke kamarnya masing-masing. Orang tua dilarang menjemput santri selama masa pandemik sampai batas waktu yang belum ditentukan. Nah, ini tentunya harus kita menguatkan semuanya. Insya Allah putra putri kita masuk pesantren adalah fisabilillah. Ya, saya memang mendapat informasi baik semalam saya ditelepon dari berbagai macam pihak yang orang tua menangis dan lain sebagainya, masuk video-video viral gitu kan di medsos. Bahwasanya memang kita merindukan, sepertinya tidak tega usianya masih kelas 7, tapi bismillah, insya Allah ya santri-santri kita tujuannya mulia, jadi sehingga kita harus dukungan penguatan dari Bapak Ibu sekalian. Kemudian tahap selanjutnya perlengkapan yang wajib dibawa. Ini minimal perlengkapan yang dibawa itu adalah minimal masker kain minimal 3, masker kain itu minimal 3, sehingga nanti setelah kegiatan misalnya pelajaran sudah kembali ke kamar masing-masing setelah selesai karantina, keluar dari asrama, santri semuanya wajib bermasker. Yang B, hand sanitizer pribadi. Bapak Ibu monggo, kita di masing-masing kamar sudah menyiapkan hand sanitizer. Setiap masing-masing kamar itu, di depan masing kamar itu kita sudah menyiapkan keperluan, tetapi kebutuhan santri itu nanti ketika dia sudah berkegiatan di luar kamar, tentunya hanya di lingkungan pondok, tidak keluar pondok, tentunya akan lebih baik jika dapat membawa. Selanjutnya alat makan pribadi seperti piring, gelas, sendok, dan botol minum. Ya, itu agar disiapkan. Namun alhamdulillah insya Allah nanti selama karantina, kalau gitu selama karantina nanti santri-santri makannya akan kami antar, tidak menggunakan piring. Jadi sudah seperti sementara ketika misalnya masa karantina akan diantar oleh petugas pembimbing, tentunya petugas pembimbing yang menggunakan masker, menggunakan facial namanya penutup muka dengan yang rapi, terus membawa cek mengukur suhu, sehingga santri makan, setelah makan
bungkusannya ditaruh di tong sama petugas, kemudian kotoran itu akan dibawa ke tempat sampah. Jadi nomor D, alat mandi pribadi seperti ember dan gayung. Monggo ember dibawa J. Fungsinya apa? Fungsinya karena masa karantina santri itu nyucinya setiap habis pakai dia nyuci sendiri. Ya, jadi satu baju kotor dia langsung cuci sendiri, sehingga tidak berkumpul akhirnya nyuci bareng-bareng, maka selama karantina itu tidak terjadi. Kemudian yang E, alat sholat pribadi, Al-Quran, sajadah, muknah, peci, dan sarung. Selanjutnya F, vitamin, madu, dan nutrisi lainnya untuk menjaga imunitas tubuh. Walaupun insya Allah kita sudah menyiapkan makanan-makanan yang insya Allah selalu kita jaga kesehatannya, tapi kami harap untuk dari rumah minimal vitamin C agar harapannya bisa membawa. Kemudian Bapak Ibu, insya Allah ini kami dari pondok pesantren nanti apabila ini kami akan memesankan untuk seluruh santri, yaitu facial penutup muka. Jadi selain masker, nanti apabila mungkin ada kegiatan atau apa yang di dalam, insya Allah nanti misalnya menerima pengumuman pesantren dan apa anak-anak kami siapkan, yang menyiapkan insya Allah pesantren nanti akan kami ambilkan dari dana uang kesehatan yang Bapak Ibu bayarkan setahun sekali itu. Ya. Mungkin secara global seperti itu. Alhamdulillah untuk Yogyakarta, untuk Bapak Gubernur sudah mengumumkan untuk pesantren agar bisa diperbolehkan untuk menerima kembalinya santri ke pesantren kembali, tentunya dengan syarat-syarat kaidah-kaidah protokol kesehatan yang sudah disebutkan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, monggo kita bersama-sama meniatkan hati kita, bertawakal kepada Allah, berikhtiar semaksimal mungkin. Tentu ini bukan hanya tugas pesantren, tetapi ini adalah tugas kita semua. Ya, baik kami yang pesantren menyiapkan segala sesuatunya dengan maksimal, Bapak Ibu juga mendukung segala sesuatunya dengan maksimal, sehingga dapat terjadi kerjasama yang baik yang tentunya ini dapat menjadikan ikhtiar yang maksimal bagi kita semua. Harapan kita semua akhirnya selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam keadaan selamat, dan kita santri-santri nantinya dapat belajar di pondok pesantren Darul Hikmah, menuntut ilmu dengan baik dan kelak menjadi anak-anak yang soleh-solehah, menjadi anak-anak yang sukses baik untuk agama, negara, dan menjadi anak-anak kebanggaan kita semua orang tua. Terima kasih. Monggo setelah ini kalau mungkin ada pertanyaan dapat disampaikan, kita buka sesi pertanyaan. Monggo sebelum saya tutup ya. Bisa di chat atau langsung aktifkan mic? Bisa di chat atau langsung diaktifkan mic-nya, J. Baik, untuk masa karantina satu kamar itu nanti luasnya kamar itu sekitar insya Allah 6 kali 8 atau 9 ruangan, isinya itu 4 atau 5 anak. Dan kasur itu sudah kita tentukan, J. Tempat tidur itu sudah kita beri kode-kode pembatas sehingga anak memang tidak boleh berinteraksi kepada temannya atau tidak boleh berpindah tempat istirahat tidurnya. Nah, harapan kami kenapa ada aturan kami karantina mulai saat ini, sehingga kita dapat memastikan insya Allah semua kita dalam keadaan sehat. Ini termasuk himbauan kami. Memang sebenarnya kami tidak ada paksaan bagi yang luar Jawa, cuma kami harap karena memang ini agar masa karantina kami bisa berjalan dengan baik, sehingga masa karantina A yang kloter kedua, ketiga ini bisa terjadi. Kita keterbatasan ruangan juga, karena setelah anak di karantina, anak kembali ke asrama, tentunya tempat karantina itu akan kami sterilkan kembali
akan kami semprot dengan disinfektan, kami pel, kami pastikan bersih kembali, sehingga harapan kami agar tidak terjadi yang lain sudah selesai karantina, putra putri panjenengan baru datang sendiri gitu. Karena ruangan itu nanti akhirnya terpakai, jadi kami agak repot nantinya. Namun bila memang benar-benar tidak bisa datang, monggo kita saling terbuka saja, jangan sampai hanya karena mungkin ingin mengikuti Idul Adha di rumah atau apa sehingga kita mengizinkan putra putri kita agar di rumah dulu. Saya kira itu bukan satu hal yang mendesak. Kalau memang bisa kembali. Tapi kalau memang misalnya seperti di Riau kembali menginformasi ke saya keluarganya karena adanya di bulan-bulan ini adalah transit Jakarta, maka saya tidak mengizinkan. Kemungkinan pesawatnya yang ada langsung ke Jogja itu bulan Agustus. Itu pun nanti sistemnya adalah orang tua yang luar Jawa itu tidak bisa masuk ke lokasi pesantren. Namun karena memang ini dari luar Jawa, tidak mungkin ketika nyampe langsung kembali. Jadi di depan pas pintu gerbang pondok pesantren itu kami sudah menyediakan kamar-kamar untuk transit. Yang kamar itu tidak digunakan oleh santri sama sekali dan tidak bisa berinteraksi kepada santri. Yang terpenting monggo komunikasi, Insya Allah kami sudah komunikasi karena kami berada di seluruh grup pondok pesantren Yogyakarta dan Sleman berseluruh para kiai pimpinan pondok pesantren. Jadi kita saling memantau, saling menginformasikan, jadi tidak perlu khawatir. Bahkan sepertinya kita agak sedikit lebih berhati-hati karena yang lainnya sudah banyak yang masuk. Tapi itu kita ambil keputusan bagian dari ikhtiar kita. Memang kita ingin memastikan bahwasannya semua sudah siap secara maksimal. Baik Bapak Ibu, mungkin ada yang pertanyaan. Memang untuk santri SMP itu ada sekitar 1-2 orang yang memang laju, yang mungkin tidak mungkin karena berada di sekitar pesantren. Maka kebijakan kami, santri yang laju tidak kami perkenankan untuk mengikuti kegiatan ke pesantren. Jadi tetap berada di rumah dengan cara mungkin daring dari mapel mata pelajaran gurunya masing-masing. Jadi santri yang laju itu tidak, selama pandemi COVID ini tidak boleh untuk datang ke pesantren, ke asrama atau berkegiatan seperti biasanya. Jadi yang ke pesantren itu yang mungkin saja. Kalau untuk pakaian santri baru, monggo Pak. Yang pertama yang harus wajib itu yang kami sebarkan, yang kami umumkan di grup wali santri. Karena kita ada beberapa grup, ada grup yang baru, yang lama itu yang minimal. Kemudian gampangnya adalah misalnya celana pendek itu minimal 3, training itu 2. Celana panjang selain untuk ke sekolah itu ya untuk pelajaran malam dan sebagainya ya 2, seperti handuk, terus kaos ya 2 atau 3 saja ya, jadi tidak perlu banyak-banyak juga ya. Intinya yang kami sampaikan itu adalah pakaian seragam wajib. Berkaitan yang tidak wajib itu adalah kebutuhan sehari-hari, misalnya monggo bisa disesuaikan saja. Ya, nanti kalau celana jeans dan lain sebagainya tidak terlalu banyak kepake, itu kepake mungkin ketika santri pulang atau datang saja. Nanti untuk berkegiatan mungkin tentu tidak dipakai, saya kira tidak perlu dibawa kalau misalnya menu-menuhin begitu. Ya, surat sehat jangan lupa itu wajib ya. Terang sehat semua wajib dibawa karena memang itu akan menjadi salah satu laporan kami ya kepada Satgas Covid. Kalau bagi Bapak Ibu yang belum mendapatkan informasi secara utuh, secara detail berkaitan dengan Zoom ini atau informasi, monggo dapat menghubungi nomor saya. Perkenalkan ini malah telat. Nama saya biasanya santri-santri memanggil Ustadz Sahlan, ya Pak Sahlan. Nama panjangnya tinggal kasih I saja, Sahlani. Kepala Harian Pondok Pesantren Darul Hikmah. Atau ke nomor Bapak Ustadz Ai Irfan Ridwanullah ya, ada di grup insya Allah. Nah yang ingin misalnya sekitar Jogja ingin mendapatkan informasi misalnya mau ke pondok, monggo menginformasikan dulu ke pihak pesantren sehingga kedatangan jenengan dapat kami sambut di ruang tamu yang ada di depan
di depan gerbang, sehingga kalau memang ingin membutuhkan informasi secara jelas. Tapi mohon maaf sekali lagi, mungkin ini terjadi ketidaknyamanan kita semua. Kalau biasanya bisa masuk ke dalam pesantren, bisa masuk di ruangan tamu, tapi untuk saat-saat ini mohon maaf tanpa mengurangi hormat kami, sopan santun kami, mungkin demi menjaga kita semua, mungkin untuk tamu bisa kami layani di depan pintu gerbang. Ini Pak yang ditanyakan, Ananda Irfan itu kan dari Surabaya Celeng Hitam, tetapi sudah di sini di Jogja selama 2 minggu. Apakah perlu rapid test atau cukup keterangan saja? Kalau sebelumnya sudah rapid test, ya sudah masuk, berarti 2 minggu dalam keadaan sehat, monggo untuk surat keterangan sehatnya. Tapi kalau misalnya mau rapid test lagi, ya monggo, alhamdulillah. Yang penting selama sudah 2 minggu itu kan sudah karantina di rumah sih. Nah, untuk kedatangan santri itu sudah ada kloternya masing-masing. Misalnya SMP kelas 7, 8 tanggal sekian, ini tanggal sekian. Bagi Bapak Ibu yang ingin merubah jadwal, kami hanya melayani apabila sudah menyampaikan kepada pembimbing, ya, ataupun ustadz-ustadzah kami di nomor Pondok Pesantren Darul Hikmah yang saya sebutkan tadi, sehingga kami sudah menyiapkan penyambutannya dan kami sudah menyiapkan segala sesuatu seperti kamar. Karena dari sekarang itu untuk kamar karantina udah kita siapkan sesuai dengan nama, absensi dan lain sebagainya. Sehingga kalau ada perubahan sebaiknya menyampaikan, sehingga nanti tidak membuat istilahnya kerancuan di dalam mekanisme perjalanan selama karantina ini. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, kami dari pengurus Pondok Pesantren Darul Hikmah menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila kurang salah dan khilafnya kami. Namun sekali lagi kami menghimbau, mari kita sempurnakan ikhtiar kita semuanya. Kita yakin memang pandemi ini sudah membuat perubahan bagi cara hidup kita, pola hidup kita, tetapi insya Allah kita semua punya semangat agar kita semua lebih bertawakal kepada Allah. Segala sesuatunya memang dari Allah, Allah yang menentukan segala sesuatunya, sehingga perlu sekali kaidah-kaidah ke tauhid kita lebih penting lagi agar kita menjadikan Allah tempat segala-galanya kita berlindung dan memohon. Dengan ikhtiar yang semaksimal mungkin, protokol-protokol kesehatan yang sudah selama ini disampaikan baik dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, yang sudah disampaikan secara umum maupun secara khusus, itu menjadi landasan kita untuk menjalankan ikhtiar protokol kesehatan. Sehingga terakhir doa kami kepada kita semua, Bapak Ibu, para wali santri, kepada anak-anak kami yang sekarang ada di rumah ataupun yang sudah ada di pondok, semoga saja Allah selalu melindungi kita dalam pertolongan Allah. Semoga kita dimudahkan dan dijaga oleh Allah dan diberikan perjalanan-perjalanan yang penuh keberkahan, ya. Dan semua kita, insya Allah anak-anak kita nanti menjadi anak yang soleh-solehah, sukses dunia dan akhirat. Amin, Allahumma amin. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.